Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya harap teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat gitu ya, ketika dalam menonton video ini. Pertama-tama saya hormati Ibu Dr. Diana Hernawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah etnopedagogik. Kemudian teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi pemateri ataupun presentator yang pertama terkait pendekatan etnopedagogik dalam pendidikan. Adapun yang sudah saya pahami maupun sudah saya coba kaji berdasarkan studi literatur dalam artikel ataupun jurnal ilmiah terkait pendekatan etnopedagogik dalam pendidikan tersebut merupakan suatu kajian yang memang terus digencarkan ataupun terus dilakukan oleh para peneliti karena memang etnopedagogik ini sangat besar gitu maupun perannya terhadap pendidikan cukup cukup dikatakan memang kuat dan besar karena tanpa etnopedagogik, tanpa penerapan nilai-nilai leluhur budaya di dalam pendidikan, mungkin saja pendidikan akan tidak begitu berjalan dengan baik karena kita mengikuti arus era globalisasi, tapi nilai leluhur yang ada pada kita tuh pupus gitu. Maka dari itu gitu, penting dengan adanya pendekatan etnopedagogi dalam pendidikan tersebut gitu. Nah, mungkin saya akan coba langsung saja memaparkan apa saja agenda kita. Nah, saya akan coba memaparkan agenda. Yang pertama, pembukaan yang sudah oleh saya, kemudian saya akan memaparkan hasil kajian teorinya, serta proses diskusi yang kita lakukan itu nanti ketika di hari pelaksanaan gitu ya. Sedangkan penutup. Nah, saya mencoba membagi materinya itu menjadi 2 cakupan, yang di mana identifikasi etnopedagogik, kemudian yang kedua itu implementasi pendekatan etnopedagogik dalam pendidikan. Yang pertama itu ada identifikasi etnopedagogik. Pertama kita akan mencoba memahami ya terkait definisi kearifan lokal. Merupakan identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar ataupun bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Perlu digarisbawahi di sini yang menjadi contoh gitu ya identitas budaya Indonesia sendiri, di mana masyarakatnya itu dikenal dengan memiliki semangat di dalam gotong royong gitu, gotong royong di dalam menyelesaikan suatu permasalahan ataupun memang yang melibatkan keputusan itu dengan musyawarah gitu. Sedangkan bangsa lain mungkin di Barat mungkin yang bisa kita kenal gitu cenderung lebih ke individualis gitu, serta peka akan terhadap sesama kurang. Mungkin juga yang menjadi contohnya ketika memang kita mengadopsi budaya luar, seperti misalnya budaya Jepang. Nah, budaya Jepang itu kan terkait mencintai budayanya itu dengan menerapkannya dalam pendidikan. Nah, dengan begitu kita mengadopsi beberapa memang nilai-nilai kebudayaan yang memang dari bangsa lain atau dari luar yang menjadi bentuk revitalisasi dari kebudayaan di Indonesia yang diterapkan dalam pendidikan. Nah, selanjutnya itu definisi dari etnopedagogi. Merupakan praktik pendidikan yang berbasis kearifan lokal dan bersumber dari nilai-nilai kultural suatu etnis dan menjadi standar perilaku. Di sini
kita ambil contoh mungkin di daerah Sunda ya, di daerah Sunda sendiri mengenal yang namanya silih asih, silih asuh gitu ya. Di mana di dalam etnis tersebut, etnis Sunda pastinya, dalam hal belajar atau dalam pendidikan kita harus mengasihi gitu, kita harus mengasihi hal tersebut dan kita mengikuti hal tersebut gitu ya. Nah, ini akan menjadi standar kultural, menjadi sikap dari masyarakat Sunda sendiri yang dimana mereka akan cenderung untuk mencintai dulu gitu setiap pendidikannya dan akan terus didampingi gitu selama proses pendidikan berlangsung dan memang untuk konteks nilai ini berada di keluarga gitu, di keluarga yang memang diturunkan secara turun-temurun. Nah, ini yang perlu diimplementasikan oleh guru maupun para pendidik di dalam pendidikan formal gitu, bahwasanya nilai ini harus tetap dijunjung tinggi gitu, demi kemajuan ataupun lebih baiknya pendidikan di dalam kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya definisi dari pendidikan itu sendiri. Nah, pendidikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Di sini kita lihat adanya proses, adanya cara mengubah dan output dari proses tersebut itu adalah perbuatan dari yang hasil didikan tersebut gitu ya. Nah, untuk contohnya itu proses pendidikan layaknya dalam pendidikan formal ya. Pendidikan formal yang di jenjang kuliah untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang dirumuskan di dalam kurikulum pasti ada proses di dalamnya ya. Prosesnya itu bisa saja ketika memang guru memberi tugas, kemudian caranya itu ketika memang sang pendidik itu menyampaikan gitu informasi terkait ilmu ilmu kajian dengan dengan menyampaikannya dengan suatu nilai-nilai yang menjadi aspek yang perlu disampaikan gitu yang memang tidak bisa dipungkiri ada kajiannya gitu dengan nilai etnis tertentu ataupun yang menjadi kearifan suatu daerah tersebut gitu. Misalnya ketika mengajarkan sesuatu di dalam kelas terkait suatu materi, di mana mahasiswa atau anak didik itu dituntut untuk bisa bertanggung jawab gitu terhadap yang sudah mereka pahami dan membagikannya kepada sesama gitu, baik kepada teman mereka yang belum paham ataupun memang kepada yang memang output yang sesuai peruntukannya seperti misalnya membagikan kepada adiknya ataupun memang orang terdekatnya seperti itu. Nah, berdasarkan definisi yang sudah kita pahami bisa ditemukan gitu ciri kearifan lokalnya adalah di sini menurut pandangan Al-Wasilah yang dimana selaku peneliti terkait kearifan lokal itu merumuskan berdasarkan pengalaman. Kemudian teruji secara empiris selama bertahun-tahun, dapat dibatasi oleh budaya modern, melekat dalam pribadi atau institusi, lazim dilakukan oleh suatu individu, bersifat dinamis, dan terkait sistem kepercayaan. Di sini mungkin saya ambil contoh adalah budaya Betawi ya yang ada di Jakarta, di mana mereka terkenal dengan yang kental akan budaya tradisionalnya, serta memang budaya mereka yang dikenal kalau orang Jakarta itu adalah
orang Betawi itu yang ngomongnya nyablak gitu ya, bukan seblak, merupakan makanan khas Sunda atau Jawa Barat, tapi memang, nyablak ini mereka itu, sangat frontal gitu ketika memang, eee, tidak sesuai dengan yang mereka, apa ya, yang mereka pahami atau mereka yang udah mereka anut, mereka adopsi dari leluhur mereka, ketika mereka tidak ketika memang ada suatu keputusan ataupun ada budaya lain, ataupun memang ada suatu nilai yang memang bertentangan dengan mereka, pasti mereka akan mengatakan tidak gitu, dengan keras dan lantangnya, seperti itu gitu. Sudah diturun-temurunkan oleh leluhur mereka, maka dari itu sudah jelas gitu berdasarkan pengalaman benar adanya, sudah teruji selama bertahun-tahun, karena memang sampai saat ini yang kita kenal gitu, masyarakat Betawi itu seperti itu gitu. Kemudian, dapat dibatasi budaya modern seperti misalnya budaya modern di sini ketika budaya asing yang memang, eee, kurang berjalan dengan yang mereka pahami, pasti mereka akan membatasi diri, tetapi bukan berarti menghindari gitu, tetapi, membatasi gitu, mana yang tetap, dijunjung tinggi ataupun tidak gitu. Terus melekat dalam diri pribadi, dengan melekat dalam pribadi pasti sudah dilakukan dalam individu gitu. Mungkin, yang selanjutnya itu bersifat dinamis dan terkait sistem kepercayaan. Gimana sistem kepercayaan dimaksud gitu, bukan berarti aliran kepercayaan, bentuk kepercayaan keagamaan, tetapi kepercayaan yang memang, kita itu sudah mempercayainya dan mengakuinya gitu berdasarkan leluhur ataupun nenek moyang kita gitu. Nah, untuk nilai luhur yang berdasarkan ciri kearifan lokal tersebut dapat, kita ambil maknanya atau kita kerucutin bahwa nilai luhur terkait kearifan lokal itu di dalam masyarakat dapat berupa, nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus gitu, yang memang di dalam Indonesia sendiri memiliki sangat banyak sekali, kearifan lokal karena memang tersebar di berbagai, daerah itu dan setiap daerahnya pun memiliki ciri khas masing-masing. Tetapi pada poinnya atau makna dan tujuannya sama gitu. Kalau, setiap daerah itu memiliki makna, kearifan lokalnya itu ketika dimaknai, kita itu harus memiliki cinta kepada Tuhan, mencintai alam semesta beserta isinya, memiliki tanggung jawab, disiplin, jujur, mandiri, serta memiliki hormat dan santun terhadap baik sesama maupun yang lebih tua di tengah masyarakat ya. Kemudian mengasihi dan peduli kepada sesama, percaya diri, kerja keras, pantang menyerah, memiliki keadilan dan kepemimpinan, bersikap baik dan rendah hati, toleransi, kreatif, serta mencintai kedamaian dan persatuan. Nah, inilah yang memang nilai leluhur atau nilai budaya yang, terus kita kembangkan ya, kita sampaikan kepada generasi ke generasi karena memang nilai-nilai ini memang yang harus terus melekat gitu, jangan sampai ketika adanya revitalisasi, kemudian adanya globalisasi, adanya kemajuan iptek dan teknologi, kita dalam, berkehidupan, dalam melakukan proses pendidikannya, proses belajar itu, hanya fokus kepada kajian ilmiahnya gitu, tapi interpretasi dari kearifan lokal tersebut tidak ada. Inilah peran dari para pendidik, pendidikan formal maupun non formal serta di tengah keluarga karena memang pendidikan yang utama itu ada di keluarga, hal-hal ini harus tetap terus diajarkan kepada, anak ataupun peserta didik gitu. Nah, selanjutnya adalah landasan pendidikan. Landasan pendidikan itu, bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 27 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada beberapa faktor yang menjadi, apa ya, menjadi elemen atau enggak bergeraknya pendidikan itu berjalan dengan baik, karena 4 gitu. Ada 4, poin faktor yang di mana itu adalah peserta didik. Untuk peserta didik sendiri peserta didik ini, bisa anak atau siapapun yang memang ikut dididik, di mana berkewajiban untuk menjaga norma-norma pendidikan, di mana agar
berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan tersebut gitu. Nah, pendidik di sini memiliki suatu tenaga profesional yang memang bisa kita buktikan dengan secara administrasi si beliau gitu, para pendidik itu memiliki profesi kajiannya gitu, diakui keprofesionalannya, serta dengan begitu memiliki tugas para pendidik ini melaksanakan proses pembelajaran itu, kemudian menilai pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, serta pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik itu. Nah, selain itu juga faktor memang yang menjadi titik fokus dalam pendidikan itu adalah pendidik. Kenapa? Pendidik itu juga memiliki kewajiban menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan, kreatif, dinamis, dialog gitu ya, interaktif gitu antara pendidik maupun peserta didik, serta elemen pendukung dari si pendidikan. Kemudian mempunyai komitmen untuk tetap profesional dengan menjunjung tinggi tingkat mutu pendidikan gitu, serta memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai kepercayaan diberikan kepada si pendidik tersebut gitu. Terlebih ini di pendidikan formal ya, pendidikan formal di jenjang sekolah dasar mungkin sampai perguruan tinggi. Nah, mungkin tadi sedikit kelewat ya. Sedangkan faktor peserta didik di sini adalah anak, di mana di sini adalah orang yang siap untuk dididik. Maka dari itu si peserta didik ini harus memiliki untuk niat ataupun memang ingin untuk siap diajar gitu, serta ingin memiliki motivasi untuk terus belajar, dengan begitu mengupgrade terus gitu pendidikan yang ada, dengan tetap gitu ya, sama halnya dengan pendidik, menjaga norma-norma yang ada agar keberlangsungan maupun keberhasilan dari proses pendidikan itu tetap langsung. Nah, untuk selanjutnya adalah orang tua. Orang tua pun menjadi faktor dari berlangsungnya pendidikan. Karena apa? Karena orang tua itu memiliki peran sebagai pendidikan yang pertama atau awal di tengah keluarga, kemudian memperoleh informasi terkait perkembangan pendidikan anaknya gitu, serta terus membantu anak mencapai tujuan pendidikan yang sebagaimana mestinya seperti itu. Dan faktor lingkungan dan sarana ini di mana baik itu formal dan non formal harus dipenuhi gitu kesediaan keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan untuk si peserta didik itu. Disesuaikan lagi apabila formal berarti jenjang sekolah harus seperti apa, dan non formalnya itu pun tetap gitu kebutuhan dari forum atau komunitas tersebut apa sih untuk berjalannya si pendidikan gitu. Nah, mungkin di sini ada contoh formal ya, contohnya adanya muatan lokal dalam jenjang satuan pendidikan baik dari SD sampai SMA. Bahwasanya di satuan pendidikan formal dikenal ada muatan lokal gitu ya. Mungkin di daerah Jawa Barat gitu, baik tingkat SD sampai SMA itu adanya muatan lokal terkait bahasa Sunda. Walaupun sebenarnya bahasa itu diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dalam bahasa sendiri kan tingkat kajiannya banyak ya, tidak hanya bagaimana kita bisa dapat berbicara, tetapi memang ada suatu kajian yang memang perlu disampaikan. Maka dari itu muatan lokal bahasa Sunda tersebut gitu di Jawa Barat sendiri tetap diadopsi adanya mau di berbagai sekolah manapun selagi di Jawa Barat pasti mengadopsi bahasa Sunda.
tersebut. Mungkin kajian-kajiannya memang nilai-nilai yang mungkin tidak tersampaikan di dalam keluarga karena, banyaknya, apa ya, tuntutan di dalam kehidupan. Tapi seperti kayak pupu ya, pupu itu kayak suatu, kajian yang memang, di zaman dulu dilakukan gitu untuk itu bentuk apa ya, doa ataupun harapan, dalam mengatasi sesuatu gitu. Ataupun di berbagai daerah lain mungkin ada muatan-muatan lokal yang memang disesuaikan dengan, kearifan lokal ataupun potensi ekonominya mungkin yang dijadikan, mata atau muatan lokal, di satuan pendidikan itu baik tingkat SD maupun tingkat SMA. Nah, sedangkan landasan etnopedagogi dalam pendidikan sendiri diatur pada kurikulum 2013 di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pembelajaran baik tingkat sekolah dasar, madrasah, sampai pada sekolah menengah harus bermuatan lokal yang merupakan bahan kajian dalam mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksud untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. Nah, mungkin karena memang kita sudah menyinggung muatan lokal, jangan sampai ya muatan lokal dikesampingkan juga gitu, kayak dianggap remeh oleh peserta didik ataupun memang pendidik sendiri, karena lebih fokusnya kepada kajian-kajian yang seperti ilmu yang memang kajiannya sains gitu atau humaniora, sehingga muatan lokal ini kadangkala memang di berbagai pihak hanya sekedar kita diberi tugas gitu atau enggak kita disampaikan informasi yang memang terkait kedaerahan ataupun lokal tersebut, tapi bentuk implementasinya si anak tidak tahu gitu bagaimana dalam mengimplementasikannya gitu. Jadi mungkin calon pendidik atau peserta didik, calon pendidik yang bakalan nanti memiliki kewenangan dalam mengajarkan kepada anak gitu ya, mendampingi dan membimbing, kiranya paham juga gitu terkait apa sih yang menjadi nilai budaya yang menjadi kearifan lokal di daerah tersebut, sehingga bisa dijadikan juga dalam pembelajaran seperti itu. Dan selanjutnya implementasi pendekatan etnopedagogik dalam pendidikan. Nah, implementasinya sendiri dapat dilakukan di dalam model pembelajaran. Nah, kan kalau kita itu di ranah keguruan pasti sudah mendengar yang model pembelajaran apa aja sih, seperti mungkin discovery learning, inquiry, project based learning, and then masih banyak model lainnya gitu ya. Nah, inilah yang perlu kita kita lakukan di dalam proses pendidikan. Kenapa? Karena etnopedagogi itu berperan dalam pendidikan berbasis nilai budaya bagi pengajaran dan pembelajaran dalam konteks teaching as cultural activity dan the cultural of teaching. Jadi kita sebagai guru ataupun calon pendidik nanti bisa mengimplementasikan nilai-nilai budaya yang tadi udah kita tahu gitu ya di awal, bisa dimasukkan ke dalam model pembelajaran dan disesuaikan dengan mata pelajaran atau topik pembahasan apa sih, nilai apa sih yang perlu diangkat dan diimplementasikan kepada sang anak. Nah, dalam model pembelajaran ini bisa kita uji juga, di mana kita bisa lihat dari bagian di samping. Untuk memang pretest itu kita adakan pretest misalnya terkait kajian yang di SD gitu ya, berarti mereka IPA misalnya. Kemudian diberi konsep awal serta pembelajaran yang berbasis kearifan lokal. Mungkin di tingkat SD sendiri dulu kita mengenal bahwasannya kita disuruh kalau SD saya gitu ya, dulu tuh kita disuruh untuk menggambar bagaimana sih sebenarnya rumah adat gitu ya, atau enggak bagaimana sih budaya-budaya yang ada di sekitar kita gitu, dengan melihat atlas mungkin ataupun buku-buku yang lainnya gitu. Nah, itu merupakan bentuk kajian dari etnopedagogi. Kenapa?
di sana dalam pelajaran IPS ya kalau saya tidak salah, itu tuh, mengenal, daerah kita juga serta mengenal daerah lain, serta kita tuh paham gitu, gambarnya seperti apa, bentuknya seperti apa, memang rumah adat seperti itu. Dengan begitu kita, semakin memahami gitu, bagaimana sih kajiannya, seperti itu. Nah, setelah kita mempelajarinya, kemudian diadakan pos-tes, pasti gitu, dengan misalnya kita tidak hanya satu arah ya menyampaikan informasi terkait, nilai-nilai itu, seperti kita hanya mendikte, tetapi memang melibatkan siswa, aktif gitu ya, punya 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 tindakanlah terkait, bagaimana yang udah mereka pahami, pasti akan jauh lebih hasilnya tuh jauh lebih gitu, lebih mereka pahami gitu, ketika sudah ada proses. Nah, ini sudah, diuji gitu oleh beberapa peneliti. Nah, ada contoh implementasi yang pertama yang berdasarkan artikel, di mana, eee, memaknai etnopedagogis sebagai landasan pendidikan guru di Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Nah, yang ini tuh, sudah dicoba diteliti oleh beliau, bahwasannya benar adanya gitu. Kalau dengan mempertimbangkan model pengembangan etnopedagogi dalam konteks pendidikan guru di Jepang, kan di Jepang itu dikenal dengan santun ya, maksudnya budaya mereka itu harus harus santun. Nah, layaknya di Jepang ketika diteliti oleh beliau bahwasannya di pendidikan Jepang itu sangat erat representasi nilai budaya masyarakat Jepangnya, seperti dengan istilah Konyuko. Nah, Konyuko ini mengandung ajaran nasihat dan nilai-nilai kebajikan hidup yang untuk mengembangkan karakter dan watak masyarakat, atau enggak yang dikenal dengan idiom juga. Nah, itu merupakan apa ya, cerita rakyat, dari bangsa Jepang sendiri yang terus diadopsi dan disampaikan dalam proses pendidikan gitu. Dengan begitu ada impact-nya gitu kepada si peserta didik. Makanya, istilah pedagogi dapat diterima dalam batasan budaya pendidikan dan pengajaran dan pembelajaran masyarakat Indonesia yang perlu dipahami oleh pola kontinuitasnya di masa ke masa. Nah, selanjutnya dengan memaknai proses realisasi kemanusiaan tersebut, contohnya seperti masyarakat Sunda ya, karena memang, peneliti mengadakan penelitiannya di daerah Sunda, bentuk silih asah, silih asih, dan silih asuh itu menjadi kearifan lokal yang memandang luhur pola realisasi yang saling mendukung gitu, dengan relasi mendidik tepat untuk dijadikan teacher cultural knowledge dari suatu komunitas belajar guru yang patut dikembangkan dalam sistem pendidikan guru di UPI. Jadi di UPI sendiri untuk yang nilai kearifan lokal ini sudah diimplementasikan dan apa ya terus disampaikan kepada komunitasnya agar nilai-nilai ini tetap tetap dijadikan apa ya acuan di dalam pendidik dalam um, di dalam pendidikan gitu. Nah, selanjutnya itu ada bentuk implementasi yang kedua, contoh yang kedua itu yakni di dalam jurnal pendidikan mitigasi bencana di sekolah dasar gitu. Nah, berdasarkan penelitian ini gitu ya, didapatkan bahwasannya Indonesia merupakan negara yang terkurung dalam lingkaran bencana alam dan memiliki banyak suku, ras, agama, sudah barang tentu dapat banyak kearifan lokal dalam hal mitigasi bencana. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana alam layak digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar dengan mengintegrasikan ke dalam kurikulum 2013 dengan berbasis tematik dan pendekatan saintifik. Nah, yang perlu kita ketahui kan bencana itu merupakan ya anugerah Tuhan ya. Kita nggak bisa pungkiri kapan itu akan datang, kapan itu, nah itu kan kehendak Tuhan. Maka dari itu gitu, sejak usia dini, terutama di sekolah dasar, perlu diajarkannya tentang pentingnya mitigasi bencana ini
agar membentuk, anak didik ataupun manusia yang ada di Indonesia menjadi tangguh dalam menghadapi bencana. Biasanya juga, ini di pelajaran dikaitkan dengan pelajaran IPS gitu ya, lagi-lagi ke IPS. Karena memang, dalam mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran memberikan suasana belajar yang bermakna. Kebermaknaan yang dimaksud, si siswa belajar sesuai dengan konteks yang berada di pencapaian guru yang udah targetkan di dalam kurikulum, dan siswa memiliki peran penting dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, memberikan pengetahuan yang benar tentang bencana kepada masyarakat. Nah, ini mungkin lebih ke pertolongan pertama ya, atau enggak mengenalkan bencana itu seperti apa sih, serta memang kita harus, apa kalau misalnya ada bencana, bentuk kita, apa ya, bentuk kita melindungi diri sebelum melindungi orang lain itu seperti apa, dan itu sangat perlu gitu disampaikan di dalam kelas. Nah, untuk contoh yang ketiga, terdapat jurnal yang di mana etnopedagogi dalam pembelajaran di sekolah dasar melalui media berbasis kearifan lokal. Nah, di dalam kajian ini, dalam artikel ini, intinya adalah, kita dapat pahami bahwasannya, menjunjung tinggilah nilai etnopedagogi karena pembelajaran tematik ini menggunakan media permainan yang disebut dengan monek healing. Selain siswa mengenal kearifan lokal di sekitar siswa, yakni, siswa juga memahami gitu muatan materi yang disajikan pada pembelajaran tematik menggunakan konten kearifan lokal. Siswa juga menemukan cita-cita di masa yang akan datang terkait jenis pekerjaan yang dituju gitu. Yang selanjutnya, di dalam kajian jurnal ini juga kita menjadi tahu gitu, paham bahwasannya etnopedagogi itu penting karena adanya pekerjaan seperti polisi, guru, nelayan, pengusaha, dan bahkan yang lain lebih mengejutkan, siswa ingin menjadi pengusaha kuningan dan menjadi pembatik gitu. Berdasarkan selain pekerjaan yang ini, justru mereka ingin jadi pengusaha dan pembatik. Kenapa? Karena siswa ingin apa ya, menjunjung tinggi gitu kearifan lokal dari daerah Pati itu, dan sebagai wujud perjuangan siswa melestarikan kearifan lokal. Dan mereka bangga gitu berdasarkan hasil kuesioner yang udah dibagikan dalam kajian itu, mereka tuh bangga untuk menjadi pengusaha, padahal mungkin di daerah atau di mana ya, mungkin daerah ibu kota misalnya atau enggak daerah bangsa lain gitu, sangat menjunjung tinggi pekerjaan itu polisi, yang pekerjaan yang memang diakui gitu secara integritasnya. Sedangkan untuk pengusaha dan pembatik sendiri kan kadang dianggap remeh ya, tapi karena itu, karena kecintaan mereka terhadap budaya kearifan lokal gitu, mereka ingin menjadi seperti itu kan, justru luar biasa berarti dengan disampaikannya nilai kajian etnopedagogi dalam pembelajaran tersebut gitu ya. Nah, contoh yang keempat juga implementasinya itu di dalam jurnal ditemukan integrasi etnopedagogi dalam mengembangkan model pembelajaran biologi. Nah, ini dilakukan di Bandung ya, di mana model pembelajaran dapat menjadi sebuah pedoman dalam proses pembelajaran dapat pula mendorong keberhasilan. Mungkin para peneliti di sini adalah ketika dalam menyampaikan pembelajaran biologi di sekolah, mereka tuh mengaitkan dengan etnopedagogi gitu. Dengan begitu, hasil yang dihasilkan, kemampuan mahasiswa calon guru biologi dalam mengembangkan model pembelajaran berorientasi pada etnopedagogi termasuk dalam kategori cukup. Kemudian, sebagian besar mahasiswa mendukung pengembangan model pembelajaran dengan mengintegrasikan unsur etnopedagogi dalamnya. Mungkin kita sudah pernah mungkin ya membuat RPP ataupun ya perangkat pendukung pembelajaran. Di sana kan kita akan menentukan ya model pembelajaran mana sih yang lebih baik untuk disampaikan, tetapi memang disesuaikan lagi gitu dengan nilai-nilai budaya. Nilai budaya. Nah, di sini para peneliti mungkin ya, peneliti beliau menerapkan ini kepada calon guru, di mana kita selaku calon pendidik membuat model pembelajaran yang di dalamnya ada etnopedagoginya untuk
dikaitkan di dalam kajian biologi sendiri. Mungkin, nanti akan ada bentuk contoh dari, eee, materi ya, biologi yang dikaitkan dengan etnopedagogi itu seperti apa gitu. Tapi kurang lebihnya ini sudah berhasil gitu dilakukan oleh para peneliti dan terus dikembangkan gitu oleh, para peneliti. Dan contoh yang keempat, yang terakhir ya, kelima, bentuk implementasi pendekatan etnopedagogi dalam pendidikan itu, tertulis, di dalam jurnal dengan judul Pendekatan Etnopedagogi merupakan upaya membangun dunia pendidikan di era revolusi 4.0. Nah, di sini itu, disampaikan ya di dalam jurnal itu, bahwasanya etnopedagogi sebagai pendekatan dalam pembelajaran dan tujuannya tidak lepas dari budaya yang ada pada masyarakat yang di sekitar gitu ya. Makanya itu, pendekatan etnopedagogi dapat diberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pencapaian pemahaman ataupun makna yang diciptakan dalam suatu mata pelajaran melalui ragam perwujudan budaya. Belajar berbudaya merupakan bentuk mengejawantahan budaya dari perilakunya sehari-hari untuk siswa tersebut gitu. Nah, dengan revolusi, adanya perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar-dasar pokok kehidupan masyarakat, maka revolusi industri 4.0 ini secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara, manusia berpikir, mereka hidup, berhubungan satu sama dengan yang lain. Dengan begitu, era ini diwarnai kecerdasan intelektual gitu, superkomputer maupun rekayasa genetika, teknologi mobil otomatis, atau inovasi lainnya yang berbagai dalam kehidupan manusia akan diterapkan gitu, tidak hanya dalam bidang tertentu saja gitu, seperti teknologi maupun bidang ekonomi, tetapi baik sosial maupun politik pun pendidikan itu tetap dilakukan gitu. Nah, sebagai akhir gitu ya, model pembelajaran itu memang dalam satuan pendidikan harus tetap disesuaikan dan tetap dilakukan walaupun memang kurikulum punya tuntutan sendiri gitu ya. Kita selaku pendidik ya harus bisa menyesuaikan dengan kearifan lokal. Nilai budaya apa yang bisa kita sampaikan di dalam pembelajaran tersebut gitu. Seperti memiliki nilai yang mampu mempengaruhi pilihan yang tersedia dari bentuk-bentuk, cara-cara, tujuan-tujuan, tindakan secara berkelanjutan, mengikat suatu individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu, memberi arah dan intensitas emosional, serta mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari. Nah, dengan begitu ya, kita itu selaku calon pendidik tetap mengangkat kembali nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber inovasi dalam bidang pendidikan berbasis budaya masyarakat lokal dengan cara melakukan pemberdayaan melalui adaptasi pengetahuan lokal, termasuk reinterpretasi nilai-nilai kearifan lokal, revitalisasinya sesuai dengan kondisi kontemporer, yang mana mengembangkan konsep-konsep akademik dan melakukan uji coba melalui model-model atau pedagogik dalam pembelajaran. Jadi kita harus pintar-pintar dalam mengadaptasi nilai kearifan lokal nanti di daerah di mana kita ditempatkan mungkin ya, serta mengaitkannya dengan pendidikan yang udah menjadi tuntutan di dalam kurikulum nanti seperti itu. Nah, kearifan lokal itu sendiri gitu ya, di dalam model pembelajaran biologi konservasi yang di tingkat SD, SMP maupun SMA saya rasa ada ya terkait biologi konservasi, baik itu nanti kaitannya dengan kearifan ataupun keanekaragaman hayati gitu. Kita bisa memasukkan 3 konsep gitu, di mana kurang lebihnya ketika konsep pembagiannya itu di tingkat ekosistem, pemanfaatan spesies untuk kehidupan sehari-hari, untuk konsep biodiversitas tingkat spesies, dan kearifan dalam menanam padi lokal untuk konsep biodiversitas pada tingkat genetika. Jadi di daerah tertentu bisa tuh dikembangkan terkait materi biologi konservasi itu gitu dalam hal bertani. Nah, yang selanjutnya adanya konten-konten tersebut dikembangkan di dalam bahan ajar biologi konservasi bertujuan untuk mengembangkan literasi konservasi.
tidak hanya nanti mereka memang karena di daerah, tertentu, memang penghasil padi misalnya, tapi mereka juga justru mereka di sini anak-anak ya, peserta didik itu bisa terus, menambah literasi mereka terkait gimana sih terkait, padi itu di daerah lain kah, atau, apa aja sih yang menjadi kajiannya. Nah, seperti itu gitu. Dan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam manhaj tersebut meliputi tujuan, nilai-nilai, konsep, ancaman, dan tindakan konservasi dalam biodiversitas. Nah, yang terakhir, hasil validisasi, kemudian, materi dan penggunaan bahasa dalam bahan ajar menunjukkan hasil yang baik dan layak digunakan. Sedangkan uji coba keterbacaan atau baca gitu ya, menunjukkan hasil bahan ajar tersebut dapat membantu mahasiswa ataupun siswa dalam memahami materi, meningkatkan keterampilan proses biodiversitas dan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, harapannya seperti itu gitu, ketika mereka sudah dikasih pemahaman, terus ketika model pembelajarannya melibatkan langsung misalnya dengan wawancara ke setempat, ataupun memang nanti mereka apa ya, membuat suatu produk yang memang terkait kajian informasi, lokal terkait biodiversitas tersebut, mereka gitu jauh lebih paham gitu terkait, bagaimana sih pembelajaran biologi konservasi tersebut gitu. Dengan begitu proses, pembelajaran pendidikan terus, lebih baik gitu. Nah, maka dari itu gitu selaku pendidik harus paham gitu, identitas budaya itu di daerah setempat itu seperti apa, terus toleransi antar budaya itu, bagaimana, kemudian pengembangan sikap budaya responsif, peningkatan kemampuan akademik, yang pasti ini sesuai dengan, kajian ilmu kita masing-masing, berarti kita di ranah biologi, berarti di biologi, terus mengupgrade ilmu kita ya. Kemudian, menyesuaikan kembali gitu dengan tuntutan, perangkat pendidikan. Kemudian peningkatan pengetahuan mengenai kemajuan kebudayaan, meningkatkan kemampuan analisis dan interpretasi perilaku kultural, dan meningkatkan kesadaran kritis tentang kebudayaan sendiri. Nah, ini mungkin yang menjadi apa ya, revitalisasi dari calon pendidik sendiri gitu. Tidak hanya fokus kepada kajian ilmunya, tetapi mengaitkan dengan ilmu budaya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila dari awal sampai akhir banyak kesalahan kata ataupun memang penyampaian yang kurang tepat, baik terlalu cepat ataupun memang beberapa materi memang kelewat ataupun tidak kepuasan. Kiranya teman-teman memohon maafkan saya, serta apa ya, tidak cukup percaya dengan apa yang saya sampaikan gitu. Jadi teman-teman bisa mencari lebih lagi habis dari menonton ini, dan mungkin cukup yang sekian yang saya sampaikan. Apabila memang masih ada yang kurang paham, mungkin bisa ditanyakan nanti ketika kita ada proses diskusi. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.